Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Wahyudin. Saya adalah mahasiswa semester 3 Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Baik, kali ini saya akan memberikan informasi mengenai ketiga calon presiden di Indonesia pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari rekam jejak, prestasi, maupun kritikan. Oke, langsung saja kita beralih ke calon presiden yang pertama. Baik, presiden yang pertama yaitu Prabowo Subianto. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan di masa Orde Baru, menjadikan Prabowo bagian dari elit politik dan militer di Indonesia. Namun, Prabowo diberhentikan dari militer dengan kasus pelanggaran HAM dalam peristiwa penculikan aktivis dan kerusuhan pada tahun 1998, tepatnya di bulan Mei. Namun, Prabowo kekeh dengan pendiriannya bahwa ia tidak ada sangkut paut mengenai peristiwa tersebut. Pada tahun 2008, Prabowo mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra dan menjadi calon wakil presiden mendampingi Megawati Soekarno Putri pada pemilihan presiden 2009 lalu. Namun dia kalah, tetapi tidak menghentikan ambisinya untuk menjadi orang nomor satu di Indonesia. Setelah pemilihan presiden 2009, Prabowo terus aktif berkampanye. Dan sekarang beliau masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Itulah tadi rekam jejak singkat dari bakal calon Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selanjutnya saya ingin membahas sedikit kritikan untuk Prabowo Subianto. Sebagian besar teman-teman elemen aktivis mahasiswa tahun 1998 ini. Selanjutnya saya ingin membahas sedikit kritikan untuk calon Presiden Prabowo Subianto. Sebagian besar teman-teman elemen aktivis mahasiswa tahun 1998 yang tak berprofesi sebagai politisi masih tetap menganggap Prabowo tak layak menjadi Presiden Indonesia. Salah satu alasan paling mendasar adalah rekam jejak hitam selama berkarir di militer dan level emosionalnya yang tidak stabil sehingga tak layak untuk memimpin 278 juta rakyat Indonesia dengan berbagai problem. Sebuah survei lawas menjelang Pilpres 2014 yang diselenggarakan oleh Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia menyimpulkan Prabowo memiliki kecenderungan gaya kepemimpinan otoriter. Nah, untuk bakal calon presiden yang kedua yaitu ada Ganjar Pranowo, di mana rekam jejak yang dimiliki oleh seorang kader dari PDIP yakni Ganjar Pranowo serta sederet prestasi dan pengalamannya membuat namanya menjadi sangat layak untuk maju ke dalam pertarungan kontestasi politik dan menjadi calon presiden pada tahun 2024 mendatang. Ganjar Pranowo sempat berhasil melenggang ke Senayan sebagai salah satu anggota dari Komisi 4 di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 2004 hingga 2009. Dirinya membidangi masalah pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan. Dirinya pada saat ini masih resmi menjabat sebagai Gubernur Provinsi Jawa Tengah terpilih, yang mana di dalam masa kepemimpinannya dia berhasil melakukan banyak terobosan dan juga menorehkan banyak prestasi sehingga memang sudah terbukti bagaimana kapasitas serta kualitas yang dimiliki oleh sosok Ganjar Pranowo. Nah, namun dalam prestasi Pak Ganjar dia juga mendapat banyak kritikan mengenai dia yang sekarang masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah tetapi sibuk mengurus dirinya sebagai calon presiden yang dinilai lalai dari jabatannya sebagai Gubernur Jawa Tengah sekarang. Nah, namun maraknya kemiskinan yang menjadikan provinsi sebagai provinsi termiskin sejauh membuat Ganjar dinilai tidak layak untuk menjadi presiden RI karena untuk menjadi gubernur saja dia tidak bisa menyelesaikan masalah dalam suatu provinsi apalagi untuk negara. Ganjar Pranowo juga terus meningkatkan kualitas pemerintahan di tingkat provinsi serta kabupaten atau kota di Jawa Tengah. Salah satu melalui program e-governansi untuk mencegah tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian kita masuk ke calon presiden yang ketiga yaitu ada Anies Baswedan. Memasuki tahun 2013, Anies Baswedan resmi terjun ke dunia politik.
Setelah lama bergelut di dunia pendidikan dan sosial, ia kemudian menjadi peserta konvensi capres dari Partai Demokrat. Kemudian setelah Jokowi sampai Yusuf Kala ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia tahun 2014, Jokowi kemudian menunjukkan Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ketika memimpin Kementerian Pendidikan, Anies kemudian merombak organisasi di lingkup Kementerian Pendidikan. SPT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dipisahkan dan digabung dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Anies juga menerapkan kurikulum pendidikan terbaru serta menyebarkan guru berkualitas agar merata di semua wilayah serta melakukan hingga reformasi ujian nasional. Banyak prestasi yang dibuat oleh Anies Baswedan setelah tidak menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Anies Baswedan kemudian diusung oleh Partai Gerindra untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Sandiaga Uno sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta. Anies kemudian terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 bersama dengan Sandiaga Uno sebagai wakilnya, mengalahkan pasangan Basuki Tejahaja Purnama atau Ahok serta Jarod Saiful Hidayat dalam Pilkada DKI Jakarta yang digelar dalam 2 putaran. Anies Baswedan ini memiliki gaya kepemimpinan yang demokratis, dilihat dari bagaimana caranya dia berbaur dengan rakyatnya dan mementingkan kepentingan rakyat. Nah, itulah tadi beberapa dari informasi mulai dari rekam jejak, prestasi, dan serta kritikan dari ketiga calon presiden Republik Indonesia pada tahun 2024 yang akan mendatang. Cukup sampai sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.